Halo, selamat pagi teman-teman semua. Saat ini kita coba mengkaji dan belajar tentang kesehatan mental dan Adverse Childhood Experience atau ACEs ya. Dalam hal ini saya ambil beberapa referensinya di bawah ini ya. Nah, kadang sehari-hari kita itu agak bingung kenapa kita kok kadang merasa badan kita itu lemah secara fisik ya. Kemudian kayak nggak kuat, lemas terus, merasa tidak berdaya, atau mengalami gangguan tidur, atau terdapat penyakit fisik yang nggak sembuh-sembuh. Misalnya tiba-tiba sakit kepala terus-terusan, nah, itu udah diminumin obat nggak sembuh, nanti obatnya efeknya hilang, sakit kepala lagi. Nah, ini perlu dicek kembali ya, dan kemudian apakah kita punya masalah emosi. Nah, kalau ada eh, gangguan fisik seperti tadi, kemudian diikuti dengan emosi yang cemas atau kadang emosinya meledak-ledak, gampang marah, sensitif, nanti kemudian nangis, kemudian panik, deg-degan, kemudian tidak bisa berpikir dengan tenang, apalagi depresi ya. Depresi ini salah satunya adalah kehilangan minat, nggak mau bergaul dengan yang lain, lebih banyak mengurung diri, ya pokoknya mikir-mikir yang negatif. Kemudian ditambah dengan adanya perilaku-perilaku yang tidak menyehatkan bagi diri kita atau teman kita yang mengalami ya, contoh merokok atau minum alkohol. Kemudian ada gangguan makan ini bisa bulimia, ada anoreksia. Nah, ada juga yang melakukan abuse ya, yang mohon maaf misalnya menyakiti dirinya sendiri, entah itu membenturkan kepalanya ke tembok, kemudian menyakiti badannya, melakukan kekerasan ya, self harm ya, pokoknya yang kaitannya kita ngeri lah melihatnya ya. Kemudian yang memiliki juga potensi hidup rendah, dalam artian hal ini agak sedikit udah malas hidup, pokoknya hidup segan mati tak mau. Nah, ini perlu kita cek sebenarnya ada nggak pengalaman waktu masa kecilnya yang belum tersembuhkan atau kita sebut sebagai adverse childhood experience, yang artinya adalah kejadian traumatik yang terjadi pada saat masa kanak-kanak dan memiliki dampak negatif pada kesehatan mental dan kesehatan fisik di kemudian hari, bisa pada saat mereka remaja atau pada saat dewasa, bahkan orang tua juga seperti itu kalau misalnya ACE ini belum disembuhkan. Salah satu contoh yang bisa menimbulkan ACEs ini adalah pelecehan fisik ya, misalnya ya mohon maaf kalau masih ada orang tua yang memukuli anaknya secara brutal pakai sapu ya, mencubit, kemudian apa ya, ditoyor gitu ya. Aduh janganlah, mudah-mudahan kalau ada dari kita yang menemukan hal tersebut pada keluarga kita atau tetangga kita, kita coba bilangin pelan-pelan, jangan seperti itu, karena itu menimbulkan traumatis pada anak di kemudian hari ya. Pokoknya kalau bisa jangan. Kemudian pelecehan seksual, apalagi ini ya pada anak-anak kecil, kemudian yang apa ya, sama orang dewasa disalahgunakan, kemudian adanya kursif ya, artinya kalau nggak mau dia akan diancam. Nah, itu juga akan menimbulkan perilaku yang akan menyimpang dari dirinya. Dia merasa tidak berharga, dia malu, dia merasa rendah diri. Nah, ini yang harus kita perhatikan baik-baik, dan bagi orang-orang yang berpotensi melakukan itu, tolong deh pikirin lagi ya. Kemudian perundungan, artinya atau dibully ya. Dibully secara verbal itu bisa juga, artinya kalau misalnya kita dijelek-jelekan atau dikatakan jelek, dikatakan miskin, dikatakan tolol dan sebagainya. Nah, ini juga akan menimbulkan rasa rendah diri, tidak nyaman, kemarahan, penolakan pada diri sendiri pada orang yang mendengarnya. Kalau dia tidak memiliki resilience atau ketahanan dalam mengcover perkataan tersebut ya. Jadi ada baiknya kalau kita ketemu sama orang-orang yang suka membuli ini, kita
bicarakan baik-baik, kamu jangan gitu, nggak boleh, itu tidak baik gitu ya. Kemudian penolakan secara fisik, nah ini biasanya ditemui pada anak-anak yang kehadiran orang tuanya minim ya, apapun itu mungkin Anda bisa lihat di masyarakat, entah itu yang diasuh oleh kakek neneknya atau misalnya anak tersebut di kampung ya besarnya, kemudian ketika mau kuliah baru hidup bersama orang tua itu juga ada masalah. Saya pernah ketemu dengan mahasiswa saya, juga dia tidak memiliki ikatan batin kepada ibu dan ayahnya, sehingga saat ini dia kerjanya ke luar negeri, ke Jepang, karena dia merasa hidup dengan orang tuanya tidak nyaman. Itu juga menimbulkan trauma tersendiri ya. Penolakan secara fisik, pemisahan ya, hidup terpisah dengan orang tua. Penolakan secara emosi ini juga, kalau misalnya mohon maaf ada anak-anak yang dikatakan aduh anak durhaka lah, atau kamu nanti masuk neraka lah, itu kan apa ya namanya, menimbulkan rasa yang tidak enak bagi anak tersebut, termasuk misalnya membanding-bandingkan antara anak pertama, anak kedua yang lebih sayang, misalnya anak pertama dicuekin. Nah ini juga mohon dicek kembali apakah merasa seperti itu. Kemudian ada yang selanjutnya kehilangan anggota keluarga saat masih kecil ya, entah itu ayah, entah itu ibu, entah itu kakak, entah itu adik ya, perpisahan orang tua, perceraian, kemudian konflik yang sedemikian panjang yang dia tidak mengerti harus bagaimana mengatasinya ya. Kemudian mohon maaf itu typo ya, hidup dalam keluarga yang memiliki komplikasi kesehatan mental, misalnya ada keluarga yang punya penyakit depresi atau bipolar, itu juga menimbulkan rasa trauma yang harus disembuhkan. Kemudian memiliki keluarga yang kecanduan konsumsi alkohol, sebenarnya dia juga nggak mau, dia mengerti itu salah. Kemudian kalau dia tidak punya pertahanan yang baik, maka dia bisa mengikuti hal tersebut. Kemudian memiliki anggota keluarga yang pernah berada di penjara, ini juga memiliki pikiran bahwa oh ternyata beliau sesalah itu ya, oh ternyata aku misalnya keturunan dari orang yang bersalah dan sebagainya. Atau bahkan misalnya anak ini mengalami pembulian di luar, di masyarakat atau di sekolah yang tahu nggak itu kan ininya di penjara dan sebagainya, itu juga bisa menimbulkan trauma yang mendalam. Kemudian yang terakhir mengalami kekerasan atau penolakan ya, sebenarnya ini sudah dijelaskan dalam poin-poin yang pertama, cuma kekerasan dan penolakan ini ada yang spesifik, artinya memang secara emosi dan fisik ini menimbulkan bekas yang sulit disembuhkan ya. Namun hal ini sebenarnya bisa diatasi jika memiliki support system yang baik, dalam arti anak tersebut kalau misalnya tidak menerima kasih sayang pada orang tuanya, ini bisa mendapatkan kasih sayang tersebut dari orang lain. Hanya saja kadang harapan anak itu kan inginnya dapat kasih sayang dari orang tuanya langsung, tapi kok ini misalnya dari saudaranya yang lain, entah itu pamannya, entah itu kakek neneknya dan sebagainya. Kemudian juga perlu adanya peningkatan kemampuan untuk mengatasi tantangan hidup, artinya memang ketika ia mengalami hal tersebut, ia diberikan support di mana pengertian bahwa Allah itu atau Tuhan itu tidak akan memberikan cobaan melebihi batas dari kemampuannya. Jadi ketika dia mengalami hal tersebut berarti dia adalah jiwa yang kuat dan mampu mengatasi hal tersebut ya, atau ini bisa disebut sebagai mekanisme coping. Kemudian juga bisa dibantu untuk menguatkan status ekonomi keluarga, artinya kenapa sih anak-anak itu misalnya dipisahkan pengasuhannya kepada neneknya, itu kan rata-rata karena faktor ekonomi, misalnya orang tua sedang merantau bekerja dengan ekonomi yang kurang kuat, kemudian khawatir nanti anaknya tidak ada yang mengasuh, tidak bisa menghidupi, kemudian dialihkan pengasuhannya kepada kakek neneknya di kampung. Itu juga bisa menjadi salah satu bentuk dari perlindungan kepada keluarga kalau misalnya mereka memiliki status ekonomi yang baik. Kemudian pengasuhan anak dengan kualitas yang baik. Nah, kalau misalnya kita ketemu dengan anak-anak yang
dalam posisinya diasuh oleh kakek neneknya atau diasuh oleh tantenya, omnya, dan sebagainya. Nah, ini harapannya pengasuhan tersebut memiliki kualitas yang baik. Artinya nilai-nilai kebaikan yang diajarkan, nilai-nilai welas asih, nilai-nilai cinta, nilai-nilai memaafkan, itu yang bisa membantu ia tumbuh dengan baik serta menyembuhkan trauma-traumanya. Kemudian mengajarkan keterampilan positive relationship atau parenting kepada orang tua, di mana tetap orang tua itu harus membangun hubungan yang positif, tidak hanya kepada pasangan, tapi juga kepada anak-anaknya, kepada orang tua, kepada saudara-saudaranya yang lain. Ya, karena satu sisi tidak terbentuk positive relationship itu akan mempengaruhi proses berpikir serta rasa trauma yang mereka alami. Kemudian harapannya semuanya itu bisa terkoneksi dengan orang atau lingkungan yang memberikan dukungan yang suportif kepada anak-anak tersebut atau kepada orang-orang yang memiliki perilaku yang negatif lah ya. Nah, ini tentu tidak mudah karena ini diperlukan ketulusan cinta, kemudian cinta yang tidak bersyarat untuk melakukan hal tersebut. Kemudian ini salah satu upaya yang saya lakukan juga adalah edukasi dan promosi tentang norma sosial untuk melindungi orang-orang yang mengalami kekerasan atau pelecehan. Ini biasanya juga dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan pada Perempuan serta Anak ya. Kemudian juga advokasi akses pada kesehatan, dalam hal ini adalah kesehatan mental, bagaimana mereka mendapatkan konseling, mendapatkan arahan, mendapatkan dukungan ya, termasuk pada grup-grup dukungan. Dalam hal ini adalah kelompok-kelompok masyarakat, aktivis dan sebagainya yang memberikan support system untuk melaksanakan, maksudnya mereka untuk menjalankan hidup dengan lebih baik, dan itu bisa meningkatkan kualitas hidup mereka dari segi anak-anak sampai pada dewasa. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, baik fisik, mental, dan sosial.